Oke, waktunya kita kembali membahas Chainsaw Man episode 2. Seperti biasa karena aku yang bahas, sudah pasti konten ini ada spoilernya. Bahkan aku bisa bilang ini spoilernya spoiler keras gitu ya. Karena di konten anime Chainsaw Man ini tujuanku adalah mencoba menjelaskan hal-hal yang terjadi di Chainsaw Man. Udah aku kasih peringatan, tapi kalau tetap mau nonton juga gak masalah, gak usah nyala-nyalahin aku. So langsung aja kita mulai bahas kali ini. Kita mulai yang pertama, di mana ada satu scene yang memberikan visual dari mata Makima. Secara visual ini terkesan elegan dan cantik banget gitu lah ya. Dimana dia ini memiliki beberapa lingkaran di pupil matanya. Ini ngingetin aku dalam dunia psikologi terkait istilah circle of control atau juga circle of concern. Dimana circle of control ini adalah penggambaran terkait pengendalian pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan circle of concern pengertiannya adalah pengendalian sesuatu yang terjadi di luar kendali pribadi. Jadi ini adalah sebuah ilmu teori yang kerap digunakan di masa modern. Makanya cukup make sense kenapa Makima ini diberikan visual mata seperti ini untuk melambangkan kontrol atau pengendalian itu sendiri. Oke, sekarang kita bahas tentang Makima. Ini cukup panjang sih. Kalau kita lihat di bagian awal cerita, Denji ini selalu membicarakan kesedihannya, kesedihan hidupnya. Dan berkali-kali Denji ini selalu berbicara tentang seorang wanita. Kenapa Denji ini sangat mengharapkan sosok wanita? Fujimoto menjelaskan sebenarnya Denji ini adalah seorang anak muda yang menginginkan sosok seorang ibu. Tapi karena Denji ini tidak pernah memahami sosok seorang ibu, makanya ia selalu berbicara tentang sosok gadis atau wanita. Nah, ini nyambung di bagian ketika Denji ini berkenalan dengan Makima. Makima ini menanyakan nama Denji, begitu pula sebaliknya. Nah, Makima sendiri dijelaskan oleh Fujimoto sebagai karakter yang secara kasar memberikan sosok kasih sayang layaknya seorang ibu kepada Denji. Walaupun Denji dianggap anjing gitu ya. Makanya Fujimoto ini bilang jika Ki dihilangkan dari nama Makima, itu akan menjadi tertulis Mama. Makanya ketika Denji ini mengenakan jas milik Makima, Denji ini merasakan rasa penerimaan dari seorang wanita. Denji menjelaskan kalau dia itu selalu dimarahi karena kotor dan bau, dan semua orang selalu menghindari dirinya. Jadi dalam sosok Makima, Denji ini mendapatkan dua hal, yaitu rasa cinta layaknya pacar dan kasih sayang seperti ibu. Jadi sebenarnya cerita tiga karakter penting di Chainsaw Man semuanya mengharapkan kasih sayang keluarga, yaitu Denji, Pochita, dan Makima. Di episode 2 ini Makima menanyakan tentang apa yang terjadi kepada si Denji. Denji menjelaskan jika Pochita mengorbankan hidupnya untuk keselamatan Denji. Tapi Makima ini menjelaskan jika Pochita itu sebenarnya masih hidup di dalam tubuhnya Denji. Dan Makima berkata dia memahami itu karena penciumannya sangat tajam. Ya, seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau Makima ini dapat membedakan Denji dan Chainsaw dengan penciumannya yang tajam. Tapi di episode ini Makima ini berkata jika yang terjadi kepada Denji adalah kejadian yang sangat langka. Bahkan belum ada namanya untuk kejadian seperti ini. Kejadian yang terjadi kepada Denji ini umumnya sering disebut sebagai hybrid karena mereka berdua ini bersatu gitu, sehingga dalam satu tubuh terdapat dua pribadi yang berbeda. Terus apa bedanya dengan Finn, Bang? Agak mirip tapi beda. Finn adalah fenomena di mana Devil mengambil jasad tubuh seseorang. Finn ini terjadi kepada Power, Gun Devil Aki, Violence Devil, dan lain-lain. Jadi Finn ini adalah kondisi ketika Devil mengambil alih tubuh manusia 100%. Tapi ketika Devil itu masuk ke dalam tubuh manusia tersebut, mereka akan mewarisi sifat dan ingatan dari sosok manusia yang mereka rasuki. Makanya Violence Devil sebagai iblis kekerasan, tapi dia ini memiliki sifat yang baik karena sosok manusia yang ia rasuki semasa hidupnya itu adalah orang yang sangat baik. Nah, Power pun sama. Walaupun tidak ada penjelasan tentang Power, tapi sepertinya sifat konyol dari Power ini berasal dari sosok manusia yang ia rasuki. Karena kalau kita ingat di chapter akhir, Power berbicara kepada si Denji dengan nada serius dan mengerikan gitu. Seperti menunjukkan jika yang berbicara kepada si Denji ini adalah sosok Blood Devil itu sendiri. Kejadian ketika Aki dan Denji melakukan tugas pertamanya, Aki menyebutkan jika iblis tersebut adalah iblis manusia atau Finn. Makanya iblis tersebut masih bisa mengingat nama pemburu iblis. Kurang lebih seperti itulah perbedaan antara hybrid dan Finn. Dan menjadi alasan kenapa Denji ini dianggap sebagai fenomena spesial. Oke, ini aku masukkan sebagai detail referensi sederhana aja, dimana kita melihat markas Devil Hunter di Chainsaw Man episode 2. Ya, kalau kita perhatikan markas ini berasal dari referensi gedung departemen kepolisian yang ada di Tokyo. Karena bangunan ini cukup ikonik gitu sebagai salah satu gedung di Jepang. Oke, lanjut, banyak banget yang bilang jika di episode 2 Chainsaw Man ini ada bagian scene yang gak dimasukkan. Ya, tepatnya adalah ketika Denji melawan iblis otot atau Muscle Devil.
Kejadian itu sepertinya tidak dimasukin untuk ngepasin durasi Chainsaw Man episode 2. Walaupun untungnya beberapa percakapan penting Makima dan Denji itu tetap dimasukin. Jadi percakapan itu dipindah ke bagian scene saat di mobil. Di ruangan Makima dimunculkan lagi foto Devil yang ada dalam openingnya. Walaupun ini di mangganya nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita satuin perpaduan antara manga dan animenya, ini tuh ngasih sebuah arti kalau Makima itu kerap menyimpan foto-foto Devil kuno di tempatnya. Contohnya seperti juga foto Lucifer di kamarnya. Yang bisa diartikan jika Makima atau kontrol Devil ini adalah iblis yang sangat tua gitu secara umur, dimana ia mengingat semua kejadian seperti nama-nama Devil yang udah dimakan sama Chainsaw Man. Kemudian tragedi Four Horsemen, bahkan Makima menyebutkan jika fenomena yang terjadi kepada Denji belum pernah terjadi dalam sejarah. Artinya dia memahami semua hal yang terjadi gitu. Apakah Aki menyukai Makima? Pertarungan antara Denji dan Aki bukan karena Aki suka sama Makima, tapi Aki ini menghormati Makima sebagai orang yang menampungnya ketika tragedi Gun Devil. Makima adalah orang yang memberikan Aki ini kesempatan ke dalam Devil Hunter untuk membalaskan dendamnya kepada Gun Devil. Makanya dia menghormati Makima. Aki memukul Denji karena dia ini melihat Denji tidak memiliki niatan besar dalam Devil Hunter. Itu yang membuat Aki muak. Karena secara cerita udah puluhan kali Aki ini kehilangan rekannya dalam melakukan misi. Makanya Aki ini marah karena melihat Denji seakan-akan bermain-main di Devil Hunter. Makima sengaja menyatukan Aki dengan Denji. Kenapa Makima malah nyatuin Denji dan Aki gitu kan ya? Di satu sisi Aki ini kan benci banget sama Devil atau iblis. Jelas-jelas Denji itu bisa berubah menjadi iblis gitu. Itu karena Makima tahu jika Aki ini tidak akan melawan perintahnya. Tujuannya meletakkan Denji ke posisi Aki adalah untuk menjaga Denji supaya tidak kabur. Karena tujuan Makima adalah Chainsaw Man itu sendiri. Di sisi lain, penambahan power di tim Aki dan Denji bertujuan untuk membangun kesan keluarga yang nantinya akan dimainkan oleh Makima. Karena Makima tahu akan lebih mudah memancing semua hal ke dalam skenarionya dengan perasaan atau ikatan dari orang-orang terdekat. Makima ini karakter yang cukup mencolok di Chainsaw Man. Kok bisa gitu ya Fujimoto ngebuat karakter Makima ini? Fujimoto menjelaskan jika dirinya membuat karakter Makima ini berdasarkan series The Eccentric Family atau biasa disebut Uchouten Kazoku, dan diambil dari karakter bernama Benten. Makanya kalian nanti itu akan melihat sosok Benten ini di dalam Makima Chainsaw Man, dimana Benten sendiri ini memiliki sosok yang tidak terduga-duga, seakan-akan dia itu lebih tinggi daripada manusia biasa gitu, dimana dia ini memiliki kekuatannya sendiri, kesedihannya sendiri, dan manusia yang rendahan tidak akan bisa di posisinya si Benten. Hal inilah yang dibawa Fujimoto dari karakter Benten ke sosok Chainsaw Man, yaitu Makima. Denji hampir menebak Makima. Well, Denji ini ceroboh berkali-kali. Padahal kalau kita ingat gitu ya, ketika ia sudah mengalahkan iblis Finn, dia berbicara dalam hati tentang apa tujuan hidupnya. Di situ dia mulai mempertanyakan apakah Makima punya tujuan. Kalau ada, tujuannya Makima itu apa? Tapi sayangnya dia itu langsung terfokuskan kepada opainya Makima, sehingga dia itu melupakan pertanyaannya tadi. Sebenarnya jika Denji mau memikirkan apa tujuannya Makima, pasti dia menemukan hal aneh dari tindakannya Makima kepada dirinya. Tapi emang bener kataku kemarin pas live, manusia itu sulit berpikir ketika lagi sange. Oke, di episode kedua ini karakter favoritku muncul. Tentu saja Power, sebagai karakter yang paling berperan di akhir Chainsaw Man. Oke, kesampingkan itu dulu. Di episode ini Power ini berkata tentang dirinya adalah sosok yang mengerikan pada saat dulu. Bahkan iblis saja itu bisa ketakutan ketika mencium aromanya si Power. Untuk beberapa hal ini sering dianggap lelucon gitu dari Power. Tapi kalau aku simak, itu bisa jadi asli jika sebenarnya Power adalah devil yang berbahaya. Iblis itu lahir dari rasa ketakutan manusia. Darah adalah hal yang sangat umum ditakuti manusia. Secara kekuatan harusnya tidak diragukan kalau Power ini sebenarnya kuat. Kemudian secara ras, di chapter manga Denji ini pernah disebutkan Makima jika dirinya berasal dari ras yang sama seperti Power dan Beam. Ras ini diambil dari referensi angelologi atau hierarchy of angel. Dan secara referensi, Power adalah referensi terkuat dari hierarchy of angel. Sesuai namanya, Power, atau dalam referensinya itu disebut authorities, yang artinya yang berkuasa atau yang paling tinggi. Walaupun di Chainsaw Man sendiri tidak dijelaskan gitu secara detail terkait Power ini. Tapi dari beberapa hal ini kita bisa melihat sedikit gitu lah ya, hal menarik dari Power Chainsaw Man. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini terkait Chainsaw Man episode 2. Dan memang pembahasan kita kali ini kental banget dengan spoilernya. Tapi pembahasan ini nantinya akan berguna untuk kalian yang mencoba mengikuti Chainsaw Man ke depannya. Oke, sekian dulu dari aku. Makasih sudah menonton sampai habis. Aku Jen, bye-bye.